Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita mau sama-sama belajar tentang tidak sabar menunggu, fatal akibatnya. Kata orang, menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan, apalagi jika yang kita tunggu tidak kunjung datang. Waktu terus berlalu, makin lama menunggu makin kita tak sabar. Semakin dalamlah kesabaran kita akan diuji. Sampai kapan kita harus menunggu? Seringkali pertanyaan itu ada dalam hati kita. Nah Bapak Ibu Saudara, padahal bisa jadi alasan dibalik semuanya itu ada sesuatu yang baik yang sedang terjadi jika kita sabar menunggu. Bisa jadi ada satu kebaikan yang akan kita alami kalau kita mau menunggu. Kali ini kita akan belajar dari satu tokoh yang kehilangan begitu banyak hal dalam hidupnya karena ketidaksabarannya. Siapakah dia? Ia adalah Saul, raja pertama Israel. Nah, berawal dari gagal menunggu, dia mengalami hal yang fatal. Saul adalah raja Israel yang pertama. Tuhan yang memilihnya. Dan Samuel selaku nabi yang mengurapinya. Nah, Saul ini adalah anak Kis, seorang kaya dan prestisius. Dan ia terlihat sudah ditakdirkan untuk hidup besar. Sampai Samuel memberi perintah seperti ini. Di dalam 1 Samuel 10 ayat 8. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Samuel itu memberi perintah agar Saul menunggu kedatangannya. Pada hari ke-7, Samuel akan datang untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Lalu apakah Saul mematuhi perintah Samuel, sang imam itu? Kita bisa lihat di 1 Samuel 13 ayat 8-9. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang telah ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Nah ternyata Saul tidak sabaran. Di bawah ancaman orang Filistin yang hendak menyerbu dan rakyat yang ketakutan, Saul merasa tertekan. Pada saat itulah Saul berbuat gegabah dan mempersembahkan sendiri korban bakaran dan korban keselamatan itu. Saul memilih untuk tidak taat. Hasilnya Tuhan menolak Saul sebagai raja. Nah, siapa sangka ketidaksabaran Saul itu sangat merugikan dirinya. Apa yang bisa kita pelajari dari sikap Saul ini, Bapak Ibu Saudara? Mengapa Saul tidak sabar menunggu? Yang pertama, kita bisa melihat ternyata ia tertekan oleh orang sekitar. Saat musuh sudah bersiap-siap menyerang, rakyat menjadi panik. Mereka mulai terpecah belah dan mulai meninggalkan Saul. Boleh jadi rakyat berpikir bahwa rajanya tidak bisa apa-apa. Apalagi Samuel sang imam tampaknya tidak akan datang hari itu. Tak kuat dengan tekanan dan mungkin untuk menyenangkan rakyatnya, Saul pun menggunakan caranya sendiri. Saul merasa ia harus mempersembahkan korban, padahal hanya imam saja yang boleh melakukannya. Nah, kadang hal ini kita alami Bapak Ibu Saudara. Saat ada tekanan dari orang sekeliling kita, kita tergoda untuk mengorbankan ketaatan kita kepada Tuhan. Sebagai contoh, mungkin saat atasan meminta Anda berbohong, Anda diminta untuk melakukan pekerjaan dengan cara yang tidak jujur, atau Anda diminta membuat alasan-alasan tertentu yang tidak benar. Nah, apakah pilihan Anda saat itu? Mengikuti atasan Anda atau tetap mempertahankan kemurnian hati Anda?
Sebuah prinsip tentang taat kepada Tuhan dapat kita pelajari dari sikap Petrus dan para rasul. Kisah para rasul 5 ayat 29 dikatakan seperti ini. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saat mereka di hadapan mahkamah agama, para rasul tetap memegang komitmennya untuk lebih mematuhi Tuhan daripada manusia. Mereka memutuskan untuk lebih menyenangkan hati Tuhan meski harus kehilangan nyawa. Seperti para rasul yang tidak takut dibenci orang lain, demikianlah seharusnya keyakinan kita Bapak Ibu Saudara untuk menyenangkan Tuhan lebih daripada menyenangkan manusia. Nah yang kedua, ternyata Saul itu tertekan oleh situasi. Selain tertekan dari luar, Saul pun merasakan tekanan dari dalam. Akhirnya ia mengambil keputusan yang keliru. Mungkin kita pun sering mengalami hal tersebut. Situasi yang berat kerap kali membuat kita mencari jalan pintas Bapak Ibu Saudara. Kita ambil apapun yang bisa menjadi solusi dan penyelesaian. Tidak peduli apakah itu menyenangkan Tuhan atau tidak. Nah, bagaimana kebenarannya? Ulangan 11 ayat 1 mengatakan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Nah, ayat yang kita dengarkan ini menegaskan bahwa kita diharapkan Tuhan untuk mengasihi dan senantiasa melakukan segala perintahnya. Dalam segala situasi, termasuk situasi yang sangat sulit, kita harus tetap melakukan firman-Nya. Mungkin saat ini Anda terjebak dalam kondisi yang sulit. Misalnya, keuangan yang sedang menurun, sementara kebutuhan semakin meningkat. Apakah Anda tergoda untuk mencari pendapatan dengan cara yang tidak benar? Ataukah Anda tetap bekerja sebaik-baiknya dengan cara yang benar dan bergantung kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan keadaan sulit menggoda Anda untuk tidak mematuhi perintah-Nya. Sebaliknya, keadaan sulit dapat menjadikan kesempatan Anda untuk lebih mengandalkan Tuhan. Dan perlu kita ketahui bahwa saat kita taat menunggu, itu sama dengan kita taat pada Tuhan. Ketidaksabaran Saul dalam menunggu bisa tampaknya sepele, akan tetapi akibatnya yang harus ia tanggung berat sekali, yakni kehilangan. Dari sini kita belajar sikap kita dalam menunggu janji Tuhan akan menunjukkan hati kita yang sebenarnya. Adakah kita tetap setia dan bersabar menunggu hingga janjinya itu menjadi nyata Bapak Ibu Saudara? Atau akankah kita menggunakan cara kita sendiri? Mari saat ini kita terus menanti dalam iman. Jangan sampai kita kehilangan janji-janji Tuhan hanya karena ketidaksabaran kita. Mari kita semakin mengasihi Tuhan dengan kita mau menunggu janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.